Assalamualaikum, siswa hebat. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam teks argumentasi, yaitu membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Waalaikumsalam, Pak. Wah, topik ini kayaknya sering muncul ya, Pak. Terutama pas ngerjain soal-soal bacaan. Betul sekali, Raka. Karena dalam teks argumentasi, penulis pasti menyampaikan pendapatnya. Nah, pendapat itu sering disertai data agar argumennya kuat. Disitulah kita harus bisa bedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Tapi kadang saya bingung, Pak. Soalnya banyak kalimat yang kayaknya benar, tapi ternyata itu opini. Itu wajar, Pak. Mari kita mulai dari definisinya dulu ya. Menurut KBBI, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya, 70% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Tepat sekali. Ciri kalimat fakta biasanya mencantumkan angka, nama tempat, waktu, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Tepat sekali. Ciri kalimat fakta biasanya mencantumkan angka, nama tempat, waktu, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau opini gimana, Pak? Opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar, karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Misalnya, menurut saya sagu bisa menggantikan beras sebagai makanan pokok di masa depan. Oh, jadi itu cuma dugaan atau perkiraan ya? Betul. Kata-kata seperti menurut saya sebaiknya bisa jadi, atau mungkin sering menandai kalimat opini. Nah, sekarang saya punya contoh. Coba kamu dengarkan, lalu katakan apakah ini fakta atau opini. Sekitar 70% penduduk Indonesia makan nasi setiap hari. Ada angkanya, Pak. Itu berarti fakta. Bagus. Nah, yang ini. Sebaiknya masyarakat mulai mengurangi konsumsi nasi dan beralih ke sumber karbohidrat lain. Itu opini, Pak. Karena itu saran, belum terbukti apakah orang akan nurut atau tidak. Mantap. Sekarang kita bahas teks pendek ya. Judulnya Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam paragraf itu tertulis, pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya ketersediaan pangan nasional karena negara lain menutup akses pangan global. Fakta atau opini? Itu seperti penegasan, tapi juga berdasarkan kejadian nyata. Saya rasa itu fakta. Kamu benar. Kalimat itu menjelaskan kondisi nyata saat pandemi dan bisa dibuktikan dengan data dari organisasi dunia. Nah, bagaimana kalau ini? Indonesia harus memperluas ketahanan pangan jika ingin memiliki kedaulatan negara yang utuh. Kalau itu sih opini, Pak. Karena itu lebih ke harapan atau tujuan, bukan peristiwa yang sudah terjadi. Tepat sekali, Raka. Memang penting untuk memahami keduanya, apalagi saat kita membaca berita, artikel, atau debat. Kita harus tahu apakah informasi itu berdasar fakta atau hanya opini. Jadi, Pak, kalau kita mau berpendapat dalam teks argumentasi, sebaiknya tetap didukung fakta, ya? Betul. Itulah inti dari argumen yang kuat. Opini boleh, tapi harus dilandasi fakta agar tidak mudah dibantah. Wah, saya jadi paham sekarang, Pak. Jadi kalau nulis teks argumentasi harus pinter-pinter gabungin fakta dan opini. Kamu luar biasa hari ini, Raka. Nah, sebelum kita tutup, coba kamu simpulkan ya. Apa perbedaan utama antara fakta dan opini? Kalau saya simpulkan, fakta itu informasi nyata yang bisa dibuktikan dan biasanya ada datanya. Sedangkan opini itu pendapat pribadi yang belum tentu benar dan cenderung subjektif. Bagus. Kesimpulanmu tepat. Pesan Pak Guru, silakan beropini, tapi jangan lupa lengkapi dengan fakta. Maka argumenmu akan lebih kuat dan sulit dibantah. Siap, Pak. Terima kasih penjelasannya hari ini. Seru banget. Sama-sama Raka. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa berikan subscribe channel ini. Ya, jangan lupa ya teman-teman.